Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang baru masuk, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Sini saya akan menjelaskan fil amr, dan nanti masuk ke mujarad dan mazid dan arti-arti dari mujarad dan mazid. Baik, di sini kita masuk ke fi'il amr. Kemarin sudah ya yang ini ya, fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Sekarang kita masuk ke fi'il amr. Fi'il amr udah belum kemarin? Belum ya? Lama, Ustaz. Udah belum? Udah pas. Kayaknya udah kan. Belum. Belum. Baik, Belum di kalau sini film. ada namanya kata kerja. Dalam bahasa Arab itu kata kerja. Jadi kan kalau di bahasa Indonesia kan kita gampang. Sholat, sholat. Yang dia ngebedain fi'il amr sama yang biasa mungkin nadanya. Tapi di sini juga bisa sih sebenarnya. Hmm, Nyuruh pakai isim, tapi apa? Ininya berbeda. Apa suaranya? Sholat, sholat. Nah itu bisa juga bermakna perintah. Oke? Nah, di sini kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Fi'il amr kata kerja perintah, yaitu dia sebuah eh, meminta sebuah Melakukan. pekerjaan, melakukan pekerjaan. Oke? Nah, di sini fi'il amr namanya menunjukkan kata perintah. Nah, cara membuat fi'il amr tuh bagaimana sih? Nanti kita coba. Oke, saya punya kalimat fataha yaftahu. Kita ambil dari fi'il mudhari, oke? Ya-nya dihilangkan, ya-nya dihilangkan, nanti huruf terakhirnya disukunkan. Lalu nanti agar huruf huruf kedua fi'il mudhari itu apa? Harokatnya. Sukun. Kadang Huruf kedua film mudore. Kebanyakan sukun ya, kebanyakan sukun, oke? Nah, Kebanyakan sukun. su- Bisa nggak sukun itu dibaca di awal? nggak sukun bisa. di Nggak awal bisa. nggak bisa. Maka di situ ditambah yaknya, kalau dia huruf keduanya sukun, yaknya dihilangkan, diganti dengan hamzah wasol atau alif di situ. Kita sebut alif. Oke? Kalau misalnya kata yak yak tinggal yak tubuh, nanti yaknya dihilangkan, diganti alif. Jadinya uktub. Itu hamzah wasol ya, alif wasol di situ hamzahnya nggak boleh ada harokat kecuali nanti tiga nanti. Nanti ada penjelasan lagi. Fataha yaftahu, iftah, iftah. Oke? Qara'a yaqra'u, iqra. Nanti di situ kalian bisa baca dari atas, bisa baca dari bawah. Kalau kalian bacanya dari bawah, iftah, nanti huruf sebelum terakhirnya itu fathah, kalau nggak kasroh. Oke? Huruf Hmm, sebelum terakhirnya fathah dan kasroh. Jadi fathah yaftahu, huruf sebelum terakhirnya fathah, jadinya iftah. Tapi kalau huruf sebelum terakhirnya dhammah, i- maka si alifnya itu berharokat dhammah. Hamzah wasalnya dhammah. Jadinya uk, eh, apa contoh lain misalnya? Kata bayak tubuh. Uktub. Jadinya uktub. Kata ba yang tubuh uktub. Pahim tum? Fahimna Alhamdulillah. insya Oke. Coba Imron. Nasoro yansuru. Apa fi'il amarnya? Unsur. Unsur. Susi. Ada? Susi? Oke. Rosaria. Roja'a yarji'u. Jadinya Rosaria ada? Ya Ustaz, Afwan. Roja'a Gimana? yarji'u. Jadinya Irji. irji. Kata perintahnya irji. Irji artinya pulang. Nafisa. Ada Nafisa? Nah, Ustadz, Maujud. Eh Doroba yadribu. Idrib. Yadrib. Mia. Nah, Ustaz. Nazoro yang zuru. Unzur. Unzur. Vera. Khoroja yakhruju. Khoroja yakhruju. Jadinya apa? Uh, ukhruj. Oke. Dini. Dakhola yadkhulu.
Udkhul. Udkhul. Oke. Ini paham ya? Fahim tuh lah. Insyaallah. Oke. Fahimna. Lalu, tadi kan kata saya kalau dia setelah ya-nya dihilangkan, kalau dia sukun, dia ditambah hamzah wasal atau alif. Oke. Nah, gimana kalau huruf keduanya dia berharokat? Perlu nggak ditambah hamzah wasal? Mau Ustaz? Tadi kan kalau mau bikin fi'il amr, saya bilang fi'il mudhari'nya ya-nya dihilangkan diganti jadi hamzah wasal. Oke? Karena huruf yang keduanya dia sukun. Nggak bisa kita baca sukun dari awal. Oke? Maka ditambah hamzah wasal. Jadinya iftah. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, kalau kejadian huruf keduanya itu berharokat. Setelah ya-nya dihilangkan, hurufnya berharokat. Perlu nggak ditambah alif lagi? Hamzah, perlu nggak ditambah hamzah wasal lagi? Enggak. Enggak. Oke, kita coba. Qala yaqulu. Ya-nya dihilangkan. Tinggal huruf apa Kul. terakhirnya? Oke, di sini kita Sukun. butuh papan tulis. Kul. Sebentar. Qaf lam aja. Hmm, Qawala. di mana ini? Kola. Nih, Kul. saya punya qala. Jelek banget tulisannya. Sebentar. Yaqulu. Bentar. Gimana cara nulisnya ini? Teksnya. Oke, kita punya di sini qala yaqulu. Dibaca ya, itu tanpa harokat. Yaqulu. Qala yaqulu. Nah, di sini setelahnya ya-nya dihilangkan, sisa apa di sini terakhir? Baca. Halo? Kulu. Nah. Jadi apa bacanya? Kul. 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 Oke. Di Nah. sini perlu nggak ditambah hamzah lagi di depannya? Hamzah wasal. Enggak perlu. Enggak. Nggak perlu. Tidak Oke. perlu. Jadi kalau kamu membuat fi'il amr, lalu huruf kedua dari si fi'il mudhari'nya itu berharokat, berarti dia nggak perlu lagi ditambah alif di depannya atau hamzah wasal. Qala yaqulu jadinya kul. Kenapa jadi kul? Karena dia di sini harokat terakhir itu harus ini, harokat yang Sukun. terakhir harus mana ini? Harokat terakhir harus sukun, oke? Harokat terakhir harus sukun. Maka di sini iltika usakinain ada dua sukun Nah. yang bertemu, maka si wawunya dihilangkan. Jadinya sisa kul, oke? Sisa gini, kul. Paham tuh? Insyaallah. Insyaallah. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke. Kita ini Ustadz, sekarang, ya, tadi tadi gimana cara bedain yang iftah sama udkhul kalau rokat yang eh, pertamanya? lihat harokat terakhirnya ya, tadi ini, lihat harokat terakhirnya. Kalau harokat sebelum terakhirnya itu domah, maka dia huruf pertamanya domah. Oke, hamzahnya pakai domah. Tapi kalau huruf terakhirnya itu fathah atau kasroh, maka dia pakainya kasroh huruf depannya, hamzahnya. Fathah yaftahu, huruf sebelum terakhir di fi'il mudhari'nya itu ta apa fathah, maka kita pakainya kasroh. Iftah. Paham Tom? Paham tak? Paham ti? Oke, mungkin. Fahimna. Mana ini? Oke, sekarang di sini ada ini. Di sini sekarang ada kita ambil contoh. Kalau misalnya ada fi'il. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'allama ya ta'allamu. Niki, apa fi'il amr dari ta'allama ya ta'allamu?
Apa fi'il amr dari I'lam. ta'allama ya ta'allamu? Oke. Apa tadi? I'lam. La ya ta'allamu. Ta'alamu ya ta'alamu. I'lam. Ta'allama ya ta'allamu. Bukan. Ta'alam. Ta'alam. Oke. Di sini Ta'alam. huruf keduanya apa? Ta- Huruf keduanya tak. Ta'alam. Oke. Ain. Ta'alam. Ta'alam. Ta'allama ya ta'allamu. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya. Oke, kita iya-nya dihilangkan. Ya-nya kita hilangkan. Aduh, ini gimana ini? Ya-nya kita hilangkan. Lalu nanti huruf keduanya dibiarkan. Huruf keduanya itu berharokat, maka fi'il amrnya jadi ta'allam. Nah, Ta'allam. Fahim tuh, Hmm, Amra? Fahimna insyaallah. Mafhum? Fahimna. Kita coba sekarang. Oh. Susi ada? Konsa? Konsa? Ya. Oke. Konsa. Iya. Fahima yafhamu. Apa fi'il amrnya? Ifham. 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 Rosaria sudah. Abdurrahman. Abdurrahman. Ya Ustadz, maujud. Oke. Abdurrahman. Tadoroba yatadorobu. Apa fi'il amrnya? Tadarroba ya tadarrobu tadarrob. Tadoroba. Tadoroba yatadorobu. Tadoroba ya tadorobu Fi'il amrnya? tadorob. Tadorob. Oke. Oke. Vera. Iya, Ustaz. Oke. Vera. Zahaba yadhabu. Apa fi'il amrnya? Izhab. Izhab. Mumtaz. Dini. nah Ustaz. Sholla yusolli. Apa fi'il amrnya? Sholli. Solli. Kenapa enggak isli? Bisa enggak isli? Enggak Nah, mungkin ya. nggak bisa. Solli. Karena huruf kedua di fi'il mudhari'nya itu berharokat. Oke. Nah, Mia. Nah, Ustaz. Tahajjada ya tahajjadu. Tahajjud. Tahajjad. Oke. Mumtaz. Ustaz mau bertanya, Fadol. kan Ustaz bilang tadi fi'il amarnya sholat itu disolli kan? Itu kan fi'il amar perintah. Terus kalau kita sholat disolli fardhu. Kan apa kalau kita perintah itu meminta orang yang mengerjakan, bukan kita yang mengerjakan. Sholli. tanpa iya jadi sholli. Gimana tadi Vera pertanyaannya? Kalau Disolli. kita berniat sholat, kita kan niat sholatnya usolli fardhu subuhi misalnya kan. Itu kan Sholli fi'il itu amar. Enggak, itu Usolli. usolli itu fi'il mudhari. Fi'il amr itu bukan usolli tapi sholli tadi. Sholli. Sholli. Oh, Oke, paham ti? Oke. Sholli. Oke. Allahumma sholli. Sholli ala nabi. Nah, itu ininya. Bersolawatlah kepada Nabi. Oke. Ada pertanyaan? Oke, Mia. Safaro yusafiru. Safaro yusafiru. Safar. Yusafiru. Safir. Yusafiru. Safir. Safir. Oke, safir. Oke. Mana tadi? Yang Susi, udah ada Susi? Ya, Rubiah. Ahmadi. Nah, Ustaz. Rubiah. Nah, Nakola yankulu. Duh. Nakola yankulu. Nakola yankulu unkul. Unkul. Mumtaz. Hafiyah.
Hafiyah mawjud? Ya Ustaz. Oke, Hafiyah. Intaqala yantaqilu. Intaqala yantaqilu. Intakola yang tadi. In Intikal. intaqil. Apa? Intakil. Intaqil. Ulangi. Takil. Ulangi. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju ukhruj. Ukhruj. Oke. Eh, Oke. Siapa? Imron. Imron. Mawjud. Oke. Zada yazidu. Fi'il mah Amr. Fil amr. amr. Hmm. Dada yazidu. Yazidu. Izid. Lah. Lihat Id. zada yazidu. Yazidu. Huruf kedua setelah ya-nya apa? Kasroh. Iya. Kasroh. Berharokat kan? Nggak sukun. Berarti nggak boleh ada alif di depannya. Zada yazidu. Jadinya apa? Zid. 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 Mumtaz. Robbi zidni ilman. Nah, ya. Syukron. Ummu Zahron. Ini baru masuk ya Ummu Zahron. Oke. Afwan Ustaz. Oke, nggak bahasa. Yang Ummu Zahron. mutaakhiran. Fi'il amr Nah, dari wazana yazinu. wazana yazinu. Wazana yazinu. Yazinu. Lah, ya-nya di huruf Bentar, kedua bentar. setelah ya-nya apa? Za. Za. Berharokat apa enggak? Yazinu. Berharokat. Berharokat. Berarti nggak boleh ada alif di depannya. Oh, berarti zun gitu Ustaz. Zin. Oh, zin. Oh, Oke. ya. Wazana yazinu Iya. zin. Artinya apa Ustaz? Menimbang. Oh iya. Zin. Oke. Iya, Ustaz. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ubah ininya, ubah domirnya. Kita ubah domirnya. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Sekarang kita ubah domirnya. Untuk siapa perintah itu? Oke, kita ubah di sini. Kita ngambil dari iftah, fataha yaftahu. Fataha yaftahu apa artinya? Membuka. Membuka. Oke. Sekarang kita iftah. Iftah itu untuk anta. Nah, jadi perintah itu bisa nggak sih merintah orang lain yang nggak ada? Bisa. Bisa. Bisa aja. Cuma kalau kita perintah orang yang nggak ada langsung, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak Nggak bisa. bisa, oke? Nggak Nah, bisa. di sini kalau perintah itu khusus cuma untuk anta, antuma antum, anti antuma antuna. Oke? Adapun perintah Muhotob. nanti untuk perintah orang, memerintahkan orang, nanti ada namanya lamul amr. Itu ininya beda lagi ininya. Apa? Iya. Permasalahannya. Sebentar ya. Ada ini. Yang Oke. Hmm. Oke. Di sini
Ada Ustaz, macet. Kelas. Mungkin Ustadz lagi ada keperluan. Ma ismuhu, Ustaz. Namanya siapa dia? Ustadz Isal ya. Faisal. Enak ini ngajarnya. Ustaz Iya. Ahmadi. Kefaluk. Min aina ji'ta. Ana min Bali. Masya Allah. Aina Bali. Bali. Ah, Bali Utara di Lugo. Utara. Bali Gorbian, Syar. Barat, Syarqun. Nam. Sarkun. Syarqian. Syarqun Timur. Baik. Nah. Ada pertanyaan? Syarqun Timur. Oh, Maaf, Janub. iya, Ustaz. Mungkin, Nam. Janub Selatan. Selatan. Shimal. Syamal. Jamal. Shin. Shimal. Lanjutkan ya. Tadi udah sampai fi'il amr. Nanti fi'il amr itu kalau di dalam fi'il mudhari itu hanya untuk merintah 6 kata ganti. Anta, Nah. antuma, antum, anti, antuma, antunna. Adapun nanti kalau kamu menyuruh orang melalui orang lagi pakai namanya ada lamul amr. Oke? Nah. Kita misalnya menyuruh dia pergi misalnya. Kita bilang liyazhab. Oke? Liyazhab atau liyakul atau liyazhabu. Oke? Itu nanti kalau masuk pakai lamul amr untuk perintah orang yang enggak ada. Adapun di sini kalau pakai fi'il mudhari kita merintah orang hanya khusus untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Untuk anta nanti tambahan fi'il amarnya itu sukun terakhirnya. Dan fi'il amr itu mabni. Dia nggak akan berubah. Dia akan sukun terus akhirannya. Kalau kita merintah satu orang untuk anta. Oke? Adapun nanti selain sukun itu terakhirannya ada juga harfu dihapus kalau terakhirnya huruf illah, alif wawu ya, terakhir huruf illah, kita hapus huruf illahnya. Oke? Mabni ala hadfi harfil illah. Dan dia nggak akan berubah harokatnya. Contoh misalnya, kalau misalnya iftah, fataha, yaftahu, huruf terakhirnya apa? Ha. Berarti kalau huruf terakhirnya sohi, harokatnya apa berarti? Sukun. Berarti kita bilang iftah, ukhruj, unsur. Apa lagi? Udkhul. Terus apa lagi? Ukhruj. Oke. Kul. Dari akala ya. Kul. Ada kul. Lalu oke itu. Nah, tapi kalau terakhirannya harful illah, alif wawiyah, salah satu dari 3 itu, contoh misalnya apa? Sholla yusolli. Yusolli, huruf terakhirnya apa? Iya. Iya, oke. Maka dia nanti ya-nya dihilangkan. Berarti tinggal solli aja. Solli. Da'a yad'u. Jadinya? Ud'u. Bukan ud'u. Ud'u. Oke? Apa? Nama ya namu. Nam. Kenapa enggak anam? Karena ada itu
Karena huruf Alif keduanya sukun. berharokat. Huruf kedua Sukun. dari fi'il mudhari'nya berharokat. Enggak. 6. Oh. Nah, karena sukun juga kenapa jadi enggak jadi 6, tapi 6 karena ada bertemu dua sukun di situ. Iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain. Oke. Nah, di situ tadi saya bilang kalau yang untuk satu orang untuk anta kita sebutnya kul aja. Kalau sahih dia berharokatnya sukun, kalau dia ada harful ilahnya dia berharokat dihilangkan harful ilahnya. Oke? Lalu untuk dua orang. Untuk dua orang ditambah aliful isnain. Oke? Ditambah alif isnain. Dari iftah jadi iftaha. Oke? Iftah, iftaha. Jangan lupa semua yang dua, mau di fi'il madi, mau di fi'il mudhari, mau di fi'il amr, itu pasti ditambah aliful isnain. Oke? Kalau kita merintah dua orang untuk membuka. Iftah untuk satu orang, kalau kita untuk merintah dua orang itu Iftaha. iftaha. Oke? Iftaha. Apa contohnya ya? Banyak ya. Kalian nanti contoh-contohnya, apalagi di Al-Quran juga banyak nanti ketemu contoh-contohnya. Apa salah satu fi'il amr untuk dua yang di Al-Quran? Ada yang hafal nggak? Apa ya? Nanti kita cari. Oke? Iftaha. Nah, untuk yang tiga, nanti ditambahnya apa kalau tiga? Untuk Wawu. apa? Apa? Tiga Wawu dan jama kan wawu. Waul jamaah. Wawu. Ditambah waul jamaah. Oke? Jadi iftah yang duanya ditambah alif isnain, iftaha. Kalau yang tiganya Iftahu. ditambah waul jamaah. Iftahu. Untuk anta, antuma, antum. Oke? Untuk perempuannya, untuk antinya. Untuk antinya ditambah ya. Namanya istilahnya yaul. muannas apa? Namanya ya muannas. Ya muannas kita sebut ya Ya, muannas. Ana lupa istilahnya. Ditambah ya kalau untuk anti. Jadi iftahi untuk perempuan. Oke? Untuk duanya iftaha. Untuk tiganya jadi tambah nun an-niswah. Iftahna. Oke? Iftahna. Oke. Oke, sekarang saya minta satu orang kasih contoh. Samsul Akbar. Hadiman. Ya Ustaz. Oke, Hadiman. Ukhruj. Ubah jadi tadi sesuai urutan domirnya. Maksudnya. Saya kasih contoh dulu, misalnya udhul. Udhul, udhula, udhulu. Udhuli, udhula, udhulna. Oke? Iya. Sekarang ukhruj. Ukhruja. Lagi? Ukhrujat. Ukhrujita. Ukhruji. Ukhruji. Ukhrujat. Ukhruja. Ukhruja. Ukhruji. Ukhruja. Ukhruju. Ukhrujna. Oh, ukhruja. Oke? Ukhrujna. Ya Ustaz. Oke. Ummu Arafah, Fitorik. Oke, Laba. Khonsa. Kul. Oke. Tadi kata saya kalau kul itu kan wawunya ketemu dua harokat ya, dua sukun ya, ketika sakinain. Tapi kalau dia setelah wawunya itu ada berharokat lagi, dia kembali nggak wawunya? Kembali. Oke. Jadi kul, kula, kulu. Oke, kulu, kuli, kula, kulna. Kalau untuk kul, khusus untuk kul.
Oke, ada pertanyaan nggak? Kuli. Ada pertanyaan nggak? Kul, kula, kulu, Ada kuli, pertanyaan nggak? kulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke bawah. Istamir Ustaz. Nastamir? Oke. Nah, Lalu kita di sini ada abniyatul af'al, ada struktur bahasa dari kata kerja, struktur kata kerja. Ada fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Kalau fi'il mujarrad itu kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya tidur, fi'il mujarrad. Fi'il mazidnya jadi menidurkan, ditidurkan, tidur-tiduran. Kalau terjemahannya ke bahasa Arab, tidur-tiduran, saling meniduri. Ada nggak orang saling meniduri? Nggak ada ya. Tidur-tiduran. Tidur bersama, tidur-tiduran ada nanti ininya. Oke, nanti setelah mujarrad ini nanti saya ajarkan arti dari fi'il mazid. Oke, di sini fi'il mujarrad itu kalau dalam bahasa Arab itu ada 3 fi'il mujarrad dari sulasi. 3 dari sulasi madi. Tapi kalau dengan mudhari'nya jadi 6. Fi'il mujarrad sulasi itu ada 6. Oke. Pertama ada fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Contohnya apa tadi? Nasoro yansuru. Nasoro yansuru. Contoh dari fa'ala yaf'ulu. Lalu ada fa'ala yaf'ilu. Apa contohnya? Doroba yadribu. Doroba yadribu. Lagi yang lain. Yafaha Roja'a Roja'a yarji'u. yarji'u. Apa lagi? Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Fataha yaftahu. Yang ini, yang fa'ala yaf'ilu. Yang fa'ala yaf'ilu. Ada? Ketemu? Tadi ada jalasa yajlisu. Lalu apa lagi tadi? Dorobaya Roja'a tribu. Doroba yadribu, roja'a yarji'u. Yadribu. Udah? Yasara yaysiru. Dakhala yadkhulu. Nasoro yansiru. Nasara yansiru lah. Di Oh, lah ya. Nasara yansuru. Yafir. Amala yafiru. Alima ya'lamu. Enggak. Lah. Faro yafiru. Farro yafiru. Farro yafiru. Taro yasiru. Itu beda. Taro yasiru. Oh iya, salah. Wako yaki. Itu ya? Wako yaki. Oke? Lagi? Syawa syawi. Kofala yahmilu. Oke. Yahmilu. Oke. Hamala Masih yahmilu. mujarrad. Amala yahmilu ya. Mumtaz. Ada fa'ala Wala- yaf'ulu, sekarang fa'ala yaf'alu. Fa'ala Alu. Yazhabu. Fataha Zahaba yaftahu. yazhabu. Zahaba yazhabu. Zahaba Fataha yazhabu. yaftahu. Wada'a yada'u. Wadu'a yadu'u. Mala'u. Mala'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Ro'a Qara'a yara. yaqra'u. Ra'a yara. Oke? Sudah? Fa'ala yaf'alu. Fa'ila Sya'a sekarang yansha'u. fa'ila yaf'alu. Alima Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Hasiba yahsabu. Hasiba yahsibu. Hasibayah sibu. Hasibayah sabu. Nah. Mani'a yamna'u. Mana'a. La, mani'a. Mana'a. Tanasa. Oh, bukan ya. Oke? Sudah itu sekarang fa'ula. Fa'ula yaqul. Kabura yakburu. yahsunu. Kabura yakburu. Kabura yakburu. Kasuro yaksuru. Kasura yaksuru. Banyak. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Baik. Rahuma yadhumu. Dohuma yadhumu. Adabu ya. Aduba. Aduba. Aduba ya dubu. Lagi. Aduba. Ola yatulu. Ola yatulu. Wana Oke, yaqul. sekarang fa'ila. Fa'ila. Hasiba yahsibu. Hasiba yahsabu. Hasiba yahsabu. Jadi itu ini apa? Ada ininya, ada apa? Ada rumusnya. Jadi kalau untuk mujarrad itu ada fathu dhammin, fathah dhammah, huruf keduanya ya. Fathah dhammah. Fathu kasrin, fathah kasroh, fathatani, Fathah fathah,
kasru fathin, domun domin, kasrotani. Saya tulis di sini. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, Kasru fathin, kas fathu domu domin, kasrotani. fathu domin. Nanti saya tulis di grup. Oke, kita lanjut dulu. Ada yang satu huruf, yang satu huruf. Oke, saya tanya aja. Samsul, ada? Samsul mewujud? Oke. Niki. Niki ada? Mawjud. Oke. Mawjud. Niki. Di sini kan ada ini ya, sudah tadi kita fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasrul fatin, domun domin. Nah, di sini ada tambahan satu huruf. Pertama ada fa'ala yufa'ilu. Mana tambahannya? Tambahannya apa di sini? Niki, ini sinyalnya Niki ini. Ada tambahan Hmm. di ain fa'il. Hah? Tambahannya ada tanwin. Ada syiddah ya, ada apa? Syiddah. Ain fi'il. Tanwin, Tasdid. Ustaz. Ada tasdid. Dari fa'ala yufa'il. Di sini tambahannya. Tajid. Ya, fa'ala. Oke. Maka kalau ada Tajid. tambahan ada tambahan itu kita sebut namanya fi'il mazid. Apa namanya? Fi'il mazid. Mazid. Nah, tambahan di dalam fi'il ini menambah makna nggak? Menambah. Nanti saya kita ini dulu kita selesaikan dulu, nanti maknanya saya jelaskan. Fa'ala yufa'ilu. Tambahannya syiddah di sini. Oke. Lalu sekarang fa'ala yufa'ilu. Imron, mana tambahannya? Oke. Dari Imron wujud? Oke. Halo. Oke, Imron. Fa'ala yufa'ilu. Mana tambahannya? Fiil. Ya, fa'ala yufa'ilu. Yang mana tambahannya? Fa, alif, ain atau lamnya? Pak fiilnya. Apa? Pak fiil. Fa, iya di sini yang mana tambahannya? Fa, alif, ain atau lam? Pak. Alif. Di sini tambahannya. Tambahnya alif. Karena di sini yang asli itu fa, ain, sama lam. Fa, ain sama lam. Oke. Tambahan satu alif. Alif di Fa sini fiil. tambahannya. Oke. Mumtaz. Gitu, Ustaz. Oke, af'ala sekarang. Af'ala. Mana tambahannya? Hamzah. Hamzah di depannya. Oke. Di sini af'ala yuf'ilu. Oke, coba. Di sini ada tambahan. Dia menambah makna juga. Oke, menambah makna. Di sini sebentar. Ada tambahan menambah makna juga. Tadi saya ketemu video di ini. Video di YouTube. Sangat bermanfaat ya. Nanti coba kita buka. Tambah satu huruf, Ustaz ya. Tentang tambahan huruf di sini. Untuk istifadah aja. Untuk diperhatikan. Nanti saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Oke. Tadi kita af'ala. Masuk nggak tadi af'ala? Azhab. Oke. Af'ala tadi masuk nggak? Masuk. Masuk ya. Af'ala itu mengubah makna. Dari yang tadinya Dari yang tadinya apa istilahnya? Mujarrad. Yang tadinya mujarrad ditambah mazid di situ ada alif. Nah, ta'diyah itu kebalikan dari lazim. Fi'il lazim itu kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul. Kalau fi'il muta'addi kata kerja yang membutuhkan maf'ul. Yang membutuhkan maf'ul. Contoh misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau berangkat, Muhammad berangkat ke pasar. Nah, di situ kalau ada harfu jar dia jadinya fi'il lazim. Muhammad pergi ke pasar. Dia menjadi ta'diyah. Harus ada maf'ulnya kalau dia menjadi ta'diyah. Di situ af'ala itu menjadi ta'diyah. Oke? Jadi azhaballahu al-alama. Al-alamanya di sini objeknya atau maf'ul bihnya.
Maka af'ala itu bisa bermakna ta'diyah. Af'ala. Oke? Saya tanya satu orang biar lebih ini. Di sini saya tanya Ahmadi, Nah, Ustaz. khoroja. Apa artinya khoroja? Keluar. Keluar. Coba buatkan jumlah dari khoroja. Zaid kharaja masjid. Khoroja. Pokoknya Zaid ketika kita buat jumlah itu harus ada kata kerja orang yang mengerjakan dan objek kalau fiil itu berobjek. Coba khoroja. Zaid kharaja fasl bil fasli. Kata kerjanya dulu di depan baru ininya yang mengerjakannya. Fiilnya dulu. Kharaja Zaid bil fasli. Minal. Minal fasli. Kharaja Zaidin minal Fasli. Oke. Kalau ada harfu jar berarti dia fiilnya fiil lazim atau tidak membutuhkan objek. Oke? Coba buatkan si fiil madi itu menjadi ada objeknya dengan tambahan alif di depannya tadi. Coba buatkan saya jumlah Zaid mengeluarkan Ahmad. Akhraja Zaid Ahmad. Akhraja Zaid Ahmad. Oke? Ahmadi, satu lagi. Zaid mengeluarkan uang. Akhraja Zaid uang. Oke. Al-fulus. Fulus. Oh ya, saya bingung ini, nggak tahu bahasa Arabnya uang, lupa. Nukud dan almal. Fulus. Nukud bisa. Nukud, Fulus bisa. Almal Ustaz. Almal bisa. Oke. Di situ tadi akhroja Muhammad al-fulus. Di situ jadi takdir. Ada pertanyaan nggak? Takut masih bingung? Nah, Ustaz. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian semua, kumnya menjadi kumnya menjadi maf'ul. Oke? Fahimtum? Ahmadi fahimtum? Yang lain fahimtum? Insyaallah. Pertanyaan tadi baru ada apa? Mana ta'diyah Ustaz? Ta'diyah itu menjadikan yang lazim menjadi muta'addi. Muta'addi itu jadinya ta'diyah, memuta'adikan maksudnya. Cara membuat. Memerlukan objek maksudnya. Iya, jadi memerlukan objek. Oke? Sandaran. Oke, memerlukan objek. Tadi yang pakai li ahruj itu liathul itu maksudnya apa sama Ustaz tadi? Yang mana? Li yang awal-awal tadi pakai Liadkhul lam itu tadi meminta perintah, itu meminta perintah. Untuk yang goib. Untuk yang nggak ada. Oke, sekarang kita lanjutkan. Af'ala juga bisa bermakna masuk ke suatu tempat. Oke, coba misalnya kalau ada apa nama daerah yang tiga kata di Indonesia? 3 kata. Bukan 3 kata, 3 ini. Misalnya Jakarta. Selain Jakarta. 3. Nusa Tenggara Barat. Makassar. Surabaya. Jawa. Makassar. Selain itu, Makassar. Bekasi. Oke, Bekasi. Nusa Tenggara Berarti Barat. fiilnya itu ba, kaf, sama sin kan? Nah, kalau kita pengen membuatkan itu menjadi bahasa Arab, kita berarti ditambah alif di depannya. Itu keterangannya memasuki tempat. Contoh misalnya, Abekasa Muhammadun. Muhammad masuk ke Bekasi. Itu artinya. Abekasa Muhammad. Atau di sini Anjadal Musafir. Anjadal Musafir itu musafir masuk ke apa nama daerahnya berarti? Najd. Najada. Najd. Najl.
Najd, Najd itu apa? Nama daerah di Arab Saudi. Arab. Oke. Amsoro Muhammad. Berarti apa artinya? Mesir. Muhammad Ya. masuk ke Muhammad masuk Mesir. Mesir. Oke. Fahim tuh Mamla. Ustaz, Insya yang Allah. Allah paham. Imran, pertanyaan. Ustaz adhaballahu alam apa itu artinya Ustaz? Allah Azhaballahu alam. Apa artinya Imran? Zahaba. Apa artinya zahaba? masuk Pergi. pergi. Oh Oke. ya. Adhaba itu apa? Menghilangkan. Mempergikan apa? Menghilangkan. Bisa artinya Menghilangkan. Oke. Coba Menghilangkan. terjemahkan. Azhaballahu alama artinya sakit. Azhaballahu alama anka. Allah menghilangkan sakit Anka. An itu darimu. darimu. Seperti itu. Oke? Oh, Allah menghilangkan sakit darimu gitu. Oke. Lalu af'ala itu juga menunjukkan ad-dukhul fi zaman. Ad-dukhul fi zaman itu masuk ke waktu, suatu waktu. Oke? Saya Nafisa. Nah, Ustaz, Oke, Nafisa. Apa bahasa Arabnya pagi? sobahan, Sobah. Huruf aslinya ada huruf asli yang tiganya apa? sobaha, Sobah. Kalau ganti wazannya jadi af'ala dari sobaha. asbaha, Asbaha. Asbaha bisa menunjukkan masuk waktu pagi. Asbaha. Amsa, masa dari masa, masuk waktu sore. Oke? Apa lagi contoh misalnya amsa adha, masuk waktu duha. Duha. Oke? nah, Ustaz. Di situ kita lanjut dulu. Lalu tadi ada fa'ala. Tadi kita ketemu nggak fa'ala? Yang saya jelaskan tadi ketemu nggak fa'ala? Ketemu ada. Oke. Fa'ala. Oke. Fa'ala itu bermakna al-musyarakah. Apa musyarakah artinya? Bersama. Bersama-sama. Oke. Contoh misalnya. Contoh misalnya jalasa Muhammadun. Jalasa Muhammad. Udah si Muhammad duduk aja. Tapi kalau kita bilang jalasa Muhammadun duyufahu. Muhammad Khalid di situ jalasa Khalidun duyufahu. Khalid duduk bersama doifahu. Tamunya. Oke. Contoh misalnya Khonsa. Minta Khonsa. Ada Khonsa? Iya. Khonsa. Apa bahasa Arabnya memukul? Roba. Apa? Doroba. Iya, dorok. Oke. Kalau saling memukul apa berarti bahasa Arabnya? Doroba. Khalid dan Ahmad saling memukul. Doroba Khalidun wa Ahmad. Khalidun wa Ahmad. Kalau Khalidun wa Ahmad itu jadi Khalidun wa Ahmad. Muhammad si Ahmad dan si ini dan Ahmad dan Khalid itu saling memukul. Itu artinya. Oke? Paham tuh? Fahimna insyaallah. Oke. Nah, ada lagi contoh misalnya banyak ya. Qatala itu artinya Membunuh, saling membunuh. Atau nanti fi'il mudhari'nya yuqatilu. Qatala yuqatilu, fa'ala yufa'ilu. Berarti dipanjangin gitu ya, Ustaz? Apanya? Kata kerjanya. Dipanjangkan ya. Fa'ala yufa'ilu. Oke, sekarang ada fa'ala. Fa'ala itu pertama untuk taksir, litaksir. Oke, contoh misalnya Fataha Muhammadun al-bab. Berarti Muhammad membuka satu pintu. Tapi kalau bilang Fataha Muhammadun al-abwab. Muhammad membuka pintu-pintu. Oke?
Nanti fi'il mudhari'nya fa'ala yufa'ilu, fattaha yufattihu. Oke? Paham maksudnya? Insya Allah. Oke. Insyaallah. Nanti kita ambil dari contohnya. Nanti saya tanya tiap pertemuan. Fa'ala yufa'ilu juga bisa Ustaz, ta'diyah tadi sama. videonya. Kenapa? Mau ini videonya ini. Video ini Iya. ada. Nanti dikirim banyak di YouTube. Tiap pertemuan kita direkam. Oh iya. Oh, video yang ini, yang YouTube-nya. Nanti Oke, bisa syukran. Iya. Oke. Iya, heeh. Oke. Tadi Susi dari tadi belum ini. Ulfa. Atau di sini at-ta'diyah, ada at-ta'diyah, lalu ikhtisarul hikayah. Kalau ikhtisarul hikayah itu ta'diyah sama ya, af'ala seperti af'ala tadi. Lalu setelahnya ada ikhtisarul hikayah. Ikhtisarul hikayah itu seperti misalnya takbir. Kita minta orang untuk takbir. Kabir. Nanti fi'il amarnya. Dari kabbaro yukabbiru. Kabbartullah misalnya. Berarti kabbartullah itu artinya saya bertakbir kepada Allah. Sabbahullah, sabbahtullah. Oke, atau sabbahullah. Allah bertasbih. Sabbahullah apa nanti ininya? Contoh di sini. Kabbarol junudu fil ma'rokah. Kabbaro itu berarti al-junud itu tentara. Kabbarol junudu fil ma'rokah. Tentara-tentara di sini bertakbir fil ma'rokah, dalam peperangan. Oke. Nah, contoh di sini ada farroha. Farroha itu artinya menyenangkan atau membuat senang. Oke. Farrohal ab ibnahu. Si bapak itu menyenangkan apa ibnun artinya? Putranya. Anaknya. Oke. Di sini sebentar ya. Ini soal hikayah nggak perlu di ini. Mungkin tapi nanti kalau mau yang ini di ini lagi. Jarang gitu ya. Kabbaro itu artinya bisa takbir, Allahu Akbar. Nah, Sabbaha berarti subhanallah, kita bertasbih kepada Allah. Oke, di situ tadi terusannya yang fi'il mazid dengan 2 huruf. Sebentar. Oke. Berarti di sini ada ini ya, ada apa? Ada fa'ala sama af'ala. Yuf'il. Tadi 3 itu fa'ala yufa'ilu sama af'ala yuf'ilu. Ada pertanyaan? Silahkan. Yang mau bertanya silahkan. Maaf ya, Ustaz. Maaf ya. Imron, Niki, Rafiudin, Rubi'ah, Salma, Samsul, Muzahron, Mu'arafah. Baik. Di sini jadi yang 1 huruf tambahnya 1 huruf ada tasdid, ada alif dan ada hamzah di depan, af'al. Oke, kita coba ubah aja deh. Yang fa'ala yufa'ilu dari Nur. Oke, Nur. Fa'ala yufa'ilu. Kalau fi'ilnya sobaro, yasbiru. Apa ininya? Fi'il mazidnya dari ditambah dengan tasdid di situ. Sobaro yasbiru. Sabbara yusabbiru. Sobbaro yusabbiru. Apa artinya sobbaro yusabbiru? Tadi kan sobaro yasbiru apa artinya? Sobaro yasbiru. Bersabar. Bersabar. Kalau sobbaro yusabbiru. Tadi bawa 3 makna. Pertama, litaksir. Apa litaksir, Nur? Banyak. Berarti sobbaro yusabbiru bisa diartikan apa? Penyabar. Banyak sabar. Banyak sabar. Atau dia bisa mengartikan mengsabarkan. Mengsabarkan. Kalau saya bilang sobbaro Ahmad,
Ummu Zahron. Apa artinya kalau Sobbaro Ahmad? Sabbaro Ahmad. Hmm. Berarti Ahmad itu banyak bersabar. Banyak bersabar. Iya. Mia, kalau saya bilang Sobbaro Ahmad Muhammadan. Ahmad sangat bersabar dengan siapa? Kurang. Bisa bermana takdiah juga tadi. Takdiah atau litaksir atau ikhtisarul hikayah. Kalau saya bilang Sobbaro Muhammad Ahmad. Muhammad sangatlah bersabar, sangatlah penyabar. Kurang. Siapa yang bisa jawab? Menyabarkan. Muhammad menyabarkan Ahmad. Bahkan. Berarti dia kayak menyabarkan tuh menyuruh sabar. 6. Oke? Menyuruh Menyabarkan. sabar. Oke. Fahim tak, Mia? Nah, Ustaz. Oke. Oke, di sini kita sudah habis waktunya. Nanti kita lanjutkan untuk ini. Coba kita ngambil contoh lagi, satu lagi dari kalimat apa mau ini apa? Apa contoh dari selain Sobbaro ya yang menunjukkan ini, menunjukkan banyak. Apa yang ini yang sifat yang ada di kata kerja, sifat terpuji. Selain sabar, Maddaha. madaha memuji juga bisa. Kebalikan sabar apa? Tidak sabar. Tidak sabar. Sabar tidak sabar. Sabar lalu apa tadi? Marah. Marah. Godiba. Oke, godiba. Godiba. Oke, godiba yagdobu. Oke, godiba yagdobu. Abdurrahman. Ubah ke ini, ke fa'ala. Yang mana, Ustaz? Yang godiba yagdobu. Godiba yagdobu. Godiba yugodibu. Kurang. Dari ini yang wazan fa'ala yufa'ilu. Dari godiba yagdobu. Godiba Goddoba yugoddobu. Goddoba yugoddibu. Yugoddobu. Yugoddibu. Yugoddibu. Goddoba yugoddobu. Yugoddobu. Goddoba yugoddobu. Goddoba yugoddibu. Oke. Abdurrahman, kalau saya punya contoh misalnya, Goddiba Muhammad, apa artinya berarti? Muhammad sangat marah. Muhammad, apa tadi siapa yang jawab? Muhammad Marah, Ustaz. sangat marah atau Muhammad banyak marah. Oke. Kalau misalnya Goddobal muallimu atau Goddoba sama Goddoba al muallimu at-talib. Guru memarahi murid. Guru marah kepada murid. Guru marah kepada murid. Oke. Atau dia bisa bermana takdiah. Bermana takdiah itu jadi contoh misalnya Godiba Muhammad. Oke, Godiba Muhammad. Muhammad marah. Tapi Goddoba Muhammadun Ahmad. Berarti yang membuat marah siapa di situ? Ahmad. Ahmad. Oke. Mumtaz. Cukup ya. Nanti kita lanjutkan besok untuk yang tambahan dan maknanya.